Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari menjelang kita sebentar lagi insyaallah akan melaksanakan iftar ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit mengingatkan khususnya pada diri saya dan barangkali kaum muslimin muslimat sekalian. Mari kita yang pertama senantiasa bersyukur kepada Allah dan terus pertahankan nilai-nilai ketakwaan kita kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu yang lalu kita telah menyampaikan tentang sabar. Kemudian pakaian yang berikutnya yang mungkin kita kenakan dalam kehidupan kita. Karena agama ini dari bahasa Jawa yang artinya ageman yang harus kita kenakan. Agama tidak hanya di pikiran saja atau dihafal saja, tapi yang lebih penting adalah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan tentang ikhlas. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ikhlas ini sekali lagi juga susah untuk diamalkan. Tapi ini ajaran kita, harus kita terus belajar untuk ikhlas. Karena memiliki keistimewaan keikhlasan itu. Di samping perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, bahwa Allah memerintahkan kita, dan hanya dengan keikhlasan itu Allah meminta kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin, ikhlas, bersih, tidak ada campuran apapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keikhlasan. Jadi tidak ada campuran. Ketika ada sesuatu yang mempengaruhi kita, kita tidak akan pernah tertipu. Bahkan hawa nafsu kita, setan yang senantiasa membisikkan kepada kita, itu pun akan kita tepis kalau kita ingin menjadi seorang yang mukhlis. Kaum muslimin rahimakumullah, keistimewaan orang yang ikhlas yang pertama itu adalah yang akan diterima, seperti yang tadi saya sampaikan, akan diterima amal solehnya. Kalau orang yang ikhlas itu yang paling diterima. Jadi walaupun amalnya banyak, amalnya itu mungkin besar dan sebagainya, kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Amalan yang akan diterima oleh Allah karena Allah Maha Baik adalah amalan yang baik-baik saja. Yang baik adalah yang karena Allah, yang ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhlas itulah yang tidak akan amalan yang ikhlas itu tidak akan diganggu oleh setan, tidak akan rusak oleh setan. Karena setan itu senantiasa memberikan ide atau khonnas itu ya, dalam surat An-Nas itu min syarril waswasil khonnas. Jadi akan untuk mengganggu manusia, dan setan sendiri berjanji, kaum muslimin rahimakumullah, tidak bisa mengganggu orang yang ikhlas, orang yang mukhlis ya. Illa mukhlasin. Tetapi selain orang yang ikhlas itu akan dihalangi dari siratal mustaqim, dari jalanmu ya Allah yang lurus. Maka ini keistimewaannya kalau kita ingin tidak diganggu oleh setan, mari kita belajar untuk ikhlas. Yaitu tadi memurnikan ibadah kita ini, baik ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun kita harus banyak belajar, dan bulan Ramadan itu Allah mudahkan. Mudah-mudahan kita akan bisa lebih mukhlis lagi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa berbahagia. Karena orang yang ikhlas itu tidak peduli kepada manusia. Amalnya dia dicela juga tetap akan terus lurus ya, tadi ya, sebagai agama yang lurus, dinul qayyim, maka dia akan terus beramal, tidak peduli. Disanjung juga tidak akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Itulah
keikhlasan kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salah satu contohnya misalnya kita ini berbuat kepada seseorang, contohnya seorang istri misalnya melayani suami dan anaknya. Ketika suaminya itu tidak menerima, tidak merespon dengan baik, kecewa, marah, tentunya kalau orang yang ikhlas tidak. Karena saya melayani, ini maaf kalau seorang istri, saya melayani suami, membantu suami mendidik anak-anaknya. Itu karena memang tugasnya adalah dari Allah untuk beribadah kepadanya lewat wasilahnya adalah suami dan anak-anaknya. Tujuannya kepada Allah, maka tidak akan kecewa. Pak, makan sudah disiapkan. Waduh, Papa mau ini ada nggak bisa mah. Misalnya mau mana gitu ya. Maka tentunya tidak marah-marah, tidak kecewa. Demikian pula seorang suami, ketika dia itu memberikan nafkahnya, terutama nafkah lahirnya, kemudian direspon dengan mungkin kurang pas, dia tidak akan marah. Karena tugas saya adalah beribadah kepada Allah dengan mencukupkan semampunya kebutuhan keluarga itu adalah ibadah kepada Allah, niatnya kepada Allah. Maka insya Allah kalau orang yang ikhlas ini paling tidak akan meminimalisir meminimalisir apa? Konflik-konflik, apalagi yang besar, yang kecil pun akan terminimalisir, akan berkurang karena tujuannya kepada Allah. Seandainya kita ini senantiasa menggunakan atau mengenakan pakaian ikhlas ini dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan berbahagia. Tidak peduli orang itu ngomong pakai mulutnya sendiri, kita tidak akan terpengaruh, apalagi terpengaruh yang negatif. Atau dia itu menyampaikan sesuatu yang menyanjung kita. Karena kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang yang menyanjung maupun mencela itu ada tujuannya, punya target. Ditarget supaya kita jatuh, supaya kita begini-begini dan seterusnya. Hati-hati, apalagi di era zaman sekarang ada medsos yang seperti itu. Kalau tujuan kita hanya kepada Allah saja, insya Allah kita akan tetap lurus. Maka latihannya untuk ikhlas itu satu, jangan kita itu berharap atau minta untuk senantiasa dilihat oleh orang. Ya. Ketika kita bersedekah, kalau sedekahnya sedikit kita tutupi. Kalau sedekahnya banyak, mau memasukkan misalnya ke kotak amal, kita nggak ditutupi. Nah, ini juga pengaruh. Kita itu ingin dilihat orang. Jangan ingin dilihat orang. Cukup Allah lah. Ya, cukup Allah yang melihat kita. Ya. Jadi cukup Allah saja. Kita nggak butuh yang lainnya. Jangan, yang berikutnya adalah jangan kita itu ingin dibalas. Ketika kita beramal soleh, beraktivitas, jangan minta ingin dibalas sama orang. Mintalah dibalas sama Allah saja. Karena Allah adalah sebaik-baik yang membalas tentang kebaikan kita. Sehingga kita tidak akan menyesal ketika orang lain itu merespon dengan sesuatu yang kurang pas dengan kita, kurang cocok. Bahkan malah sebaliknya, kita berbuat baik, malah orang lain itu malah kadang membicarakan, menyangka dan sebagainya. Tidak peduli. Saya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada siapa-siapa. Inilah latihannya, jangan minta dibalas, jangan minta diakui. Ya, minta diakui, kita ini telah berbuat baik, minta diakui. Kadang-kadang orang akan mengatakan, lah ya manusiawi. Iya, tetapi tidak ikhlas. Mestinya itu bagi mereka yang misalnya kita tolong, ya, fikihnya bagi mereka misalnya harus berterima kasih, memperlakukan dengan baik. Tapi seandainya mereka tidak tahu, seperti kisah Rasulullah itu ketika dilempari sama orang-orang Taif, itu mereka tidak tahu. Ketika malaikat itu menawarkan Rasulullah untuk mengangkat gunung untuk menjatuhi orang Taif, Rasulullah jangan. Mereka itu tidak tahu. Jadi kadang orang dengki itu karena dia itu tidak tahu bahwa kita ini baik. Kadang seperti itu. Tidak paham, tidak berilmu dan seterusnya.
sehingga kadang memperlakukan kita itu tidak pas. Maka pakaian ikhlas inilah kaum muslimin rahimakumullah harus senantiasa kita kenakan dalam kehidupan kita. Baik kita secara pribadi, kita ini beribadah kepada Allah, maupun kita beribadah bermuamalah dengan sesama. Kaum muslimin rahimakumullah, selamat berpuasa. Mudah-mudahan akan meningkat keikhlasan kita di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh barokah ini, sehingga kita akan terus berjuang di dalam hidup ini untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa afu minkum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.